Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 10 September, hari Kamis. Kita kembali lagi ada di program Doa Pagi, namun masih khusus untuk seri Kitab Pengkhotbah. Nah, saat ini bacaan kita lanjutkan dari Kitab Pengkhotbah pasal 9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang pertama sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kehidupan mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti
bukan untuk orang yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi itu diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasib Orang Sama. Nah, dari bacaan ayat 1 sampai ayat 12 saya tertarik pada ayatnya yang kelima. Saya baca lagi ayat yang kelima. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kenangan kepada mereka yang sudah mati lama-lama pun juga akan hilang lenyap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, konon katanya Tuhan itu mengukir huruf M di telapak tangan kita. Kiri kanan, dan kiri kanan itu ada huruf M semua. Huruf M ini konon artinya adalah singkatan. M ini semua singkatan. Manusia mati, atau bahasa Latinnya memento mori, waktu kematian. Dari kedua huruf M ini kita diingatkan selalu dalam setiap hidup kita ketika kita membuka telapak tangan kita. Siapapun kita pasti akan bernasib sama. Walaupun kita ini orang kaya, orang miskin, kita ini sehat, kita ini sakit, kita ini sukses, kita ini orang gagal, semua bernasib sama. Apa itu nasibnya? Semua akan berujung pada kematian. Nah, lalu kalau semua berakhir pada ujung yang sama, yaitu kematian, lalu buat apa semua yang kita perjuangkan dalam hidup ini? Hidup itu sungguh berjuang, bukan? Yang sekolah harus, ya kalau zaman sebelum pandemi harus bangun pagi-pagi berangkat sekolah. Tapi kalau sekarang harus pagi-pagi bangun, mandi, difoto dengan seragam sekolahnya. Lalu kemudian mengerjakan tugas-tugas mandiri. Sebetulnya mungkin sudah bosen, ya, karena nggak ketemu temen, bingung, belajar sendiri. Tapi harus terus berjuang seperti itu sampai pandemi nanti berakhir. Kita yang bekerja banting tulang, kita yang bekerja berhadapan dengan resiko terpapar dengan COVID-19, atau kita yang berkeluarga mungkin punya masalah dengan pasangan hidup atau dengan anak. Kita berjuang habis-habisan mempertahankan keluarga kita. Suami istri jangan sampai cerai. Orang tua, anak, supaya hidup harmonis, saling menyayangi, saling menghormati. Banyak sekali pengorbanan-pengorbanan dalam hidup yang kita lakukan. Lalu buat apa pengorbanan itu? Kalau semua akhirnya berujung pada kematian, nah ya wes, kalau sudah mati ya mati saja. Buat apa kita perjuangkan semuanya? Ya, ternyata hidup itu seperti kita pengkhotbah katakan, sia-sia, bukan?
Sia-sia orang bangun pagi-pagi kerja. Sia-sia suami istri mempertahankan kehidupan pernikahannya kalau toh pada akhirnya maut juga yang memisahkan. Sia-sia orang tua dengan anak berjuang. Semua sia-sia kalau toh semua pada akhirnya kematian. Jika hidup kita yang sia-sia ini itu kita jalani dengan penuh perjuangan dan kita tidak bisa mensyukurinya, lebih-lebih sia-sia lagi. Jika dalam hidup kita telah ternyata menyanyiakan apa yang sebetulnya bisa kita nikmati, itu jauh lebih sia-sia lagi. Memang pada akhirnya kita akan mati. Orang-orang yang kita kasihi akan mati. Kita nggak tahu, apalagi sekarang. Kita tidak akan pernah tahu kapan, di mana, dengan cara apa. Apakah COVID akan menulari kita apa tidak? Nggak ada yang tahu. Satu hal yang kita tahu di dalam masa pandemi ini ternyata adalah betapa rapuhnya kita. Betapa rentannya kita. Betapa kita tidak bisa mempertahankan hidup yang kita punya. Hidup yang dimiliki oleh orang yang kita kasihi, tidak bisa. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan itu adalah kita bisa menikmati roti dan anggur yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menikmati makanan, minuman, tahu, tempe, nasi putih, air putih, semua makanan, apakah itu enak ataupun sederhana atau sangat sederhana sekali, tapi itu bisa kita makan dan kita nikmati, itu bisa kita syukuri. Hal mensyukuri hidup bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita bisa menikmati hari demi hari. Kita bisa menikmati hangatnya matahari. Kita bisa menikmati harumnya bunga. Kalau hujan, bau tanah bisa kita nikmati. Bau tanah yang terkena air hujan itu membuat saya punya sesuatu yang senang begitu. Kalau saya mencium bau tanah, mau hujan atau pada waktu hujan itu rasanya ada aroma atau bau alam yang begitu khas yang saya sukai. Kita bisa menikmati relasi antara suami istri, orang tua anak, saudara-saudara. Kita menikmati senda guraunya, tertawanya. Kita menikmati berantemnya. Kita menikmati kecewanya. Kita menikmati segala sesuatu yang terjadi antara relasi itu. Kita bisa menikmati pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kita menikmati hasilnya, kita menikmati kelelahannya. Kita menikmati dimarahin orangnya, dimarahin atasannya. Kita menikmati itu. Kita masih bisa menikmati dan mensyukuri itu. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah mati, kita tidak bisa menikmati itu semua. Gak ada orang mati yang bisa menikmati tahu, tempe, nasi, air putih. Gak bisa. Tidak ada orang mati yang bisa menangis kehilangan. Atau tertawa gembira. Atau kecewa. Tidak ada. Ya, tidak ada. Walaupun kita nggak tahu kapan, di mana, atau dengan cara apapun, tapi kita tahu bahwa nanti kalau kita mati, kita tidak bisa menikmati apa yang sekarang ini kita rasakan pada waktu hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah juga mengatakan, hidup itu memang terkadang tidak adil. Mereka yang kerja keras belum tentu hasilnya pantas. Mereka yang setia belum tentu dibalas dengan cinta. Memang
nggak selalu selamanya adil. Tapi ya memang itulah hidup. Bukankah kita juga tahu selama kita hidup, kita tidak selalu menerima apa yang kita inginkan, bukan? Lalu kalau ternyata apa yang tidak kita inginkan tidak tercapai atau tidak kita terima, apa kita mau mengutuki seluruh kehidupan kita dan menganggap bahwa kehidupan kita seluruhnya adalah sia-sia? Nasib semua orang sama. Setiap orang ada salibnya. Yang kaya punya salibnya sendiri. Saya tidak tahu apa kira-kira salibnya orang kaya. Yang miskin juga punya salibnya sendiri. Yang sehat punya salibnya juga. Yang sakit juga begitu. Betul. Kalau kita memang melihat ujung dari kehidupan itu adalah kematian, maka seluruh kehidupan ini adalah sia-sia. Tetapi akan jauh lebih sia-sia lagi jika dalam kehidupan yang sedang menuju kepada kematian itu, kita tidak bisa menikmati apa yang ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Jika itu yang terjadi, maka hidup yang kita jalani saat ini, hidup yang tidak bisa bersyukur, hidup yang tidak bisa kita nikmati sampai pada kematian menjemput kita, adalah hidup yang sia-sia di atas segala kesia-siaan. Karena itu, berhentilah menyia-nyiakan hidup ini dan bersyukurlah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur itu adalah sesuatu yang mudah untuk kami lakukan. Karena berkat Tuhan begitu banyak yang bisa kami rasakan. Tapi ampunilah kami orang yang bebal, karena sedikit saja pergumulan hidup itu akan mengalihkan kami kepada kekecewaan ketimbang berkat Tuhan yang jauh lebih besar yang bisa kami nikmati selama ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Berikan kami hikmat supaya kami ini bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan pada kami. Jika kami gagal, berikan kami kekuatan untuk menikmati kegagalan, karena di dalam kegagalan itu ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Jika saat ini kami harus berhadapan dengan COVID, tolonglah kami untuk berhenti mengutuki COVID ini, karena ternyata hari yang kami jalani juga masih ada berkat Tuhan yang bisa kami nikmati. Tuhan, kami tidak ingin hidup kami sia-sia di atas segala kesia-siaan. Kami ingin bahwa kami sungguh dapat menikmati hidup ini, apapun yang Tuhan berikan, sehingga sepanjang hidup kami bisa merasakan penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini biarlah kami memulai kehidupan kami dengan percaya bahwa Engkau menemani kami untuk menyelesaikan kehidupan yang ada yang Kau berikan pada kami. Dan kami percaya dalam perjalanan kami yang adalah menuju pada kematian itu,
Tuhan memberikan banyak sekali berkat yang bisa kami nikmati. Dan kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan demikian Bapak Ibu doa pagi pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam.